Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita teman-teman akan mengkaji dari yang itu dihentikan dulu. Nanti ke depan kajiannya agak menjadi follow up materi tadi, tapi lebih dalam lagi dan sedikit ruwet dikit. Harus siap juga, sehingga nanti kita, karena untuk mengenal Allah tidak sesederhana yang kita bayangkan dari ilmunya saja. Kalau lakunya sih sebetulnya ya zikir itu aja hakikatnya. Duduknya hati, roh, jiwa, totalitas kesadaran dan rasa Allah terus nanti dibimbing oleh Allah. Nanti diberi seberapa prosentase ketajaman, keihsanan, keikhlasan, kema'rifatan, itu mah sejatinya udah rahmatnya Allah, bukan ranah kita. Itu kan bahasa syariat aja. Nah, gitu loh teman-teman. Ya, dah. Oke, apa judulnya ini? Apa judulnya ini? Tolong dibaca bareng-bareng. Fakta jenis manusia ditinjau dari sisi keadaan jiwa, nafas atau hatinya. Ya, jadi keadaan nafas, kalau disebut nafas itu teman-teman larinya kemana itu? Kalau disebut nafas, diri, jiwa, larinya kemana larinya? Larinya kemana? Larinya ke 4 unsur tadi. 4 unsur tadi. 4 unsur, ya toh? Tapi 4 unsur itu sudah ketemu ruh. Tapi arahnya ke sono. Ngerti nggak teman-teman? Iya. Setan itu ditempatkan di situ. Iblis setan itu. Nafas. Maka nanti namanya hawa nafsu. Hawa ditambah nafsu kan hawa nafsu tah. Nah di situ. Zona setan jin iblis di situ. Tapi kalau zona ini dikuasai oleh setan jin iblis, ya hati ikut, roh ikut kena dampak, semua ikut kena dampak, zahir kita kena dampak. Makanya perlu kita bahas apa sebab-sebabnya ini terjadi, biar kita ngerti secara ilmiahnya. Setelah ilmiahnya ngerti, paham, menjadi hidayah dasar oleh Allah, dapat bimbingan hidayah follow up. Itu harapan kita teman-teman. Ya dah. Teman-teman, dilihat dari nafas ini, jiwa ini, manusia secara umum sebetulnya, secara umum aja. Kalau terlalu banyak kajiannya nanti panjang. Secara umum terbagi menjadi 2. Ya, yuk baca bareng-bareng deh. Nah, biar saya agak istirahat juga ini. Ya. Apa itu? Nomor 1 apa? Manusia yang kotor. Maksudnya yang jiwanya kotor, yang belum sempurna atau tidak sempurna tauhidnya. Dalam kurung apa ini? Kalau bahasa lainnya, secara lahir belum mencerminkan akhlak al-karimah. Atau apa? Juga belum menjadi refleksi dari rahmatan lil alamin. Belum atau tidak. Tapi kalau ada orang, saudara, teman, siapa aja masih kotor pun, ya jangan disalah-salahin, jangan. Pokoknya kita ini nggak usah nyalain orang. Mau diri kita ini masih kotor kok. Emang oleh Allah bimbingan, pertolongan itu datangnya beda-beda. Baik secara waktu maupun tempat. Sebab musababnya juga berbeda-beda. Kita tidak pada posisi harus jelekin orang, mandang rendah orang. Agama nggak pernah sama sekali ngajarin begitu. Walaupun kafir sekaligus nggak boleh kita kafir-kafirin. Oke, nggak boleh. Akan menyakitkan hati orang. Dan pada saat dirimu menjelekkan orang, sama dengan dirimu ngangkat dirimu sendiri. Allah nggak suka sikap begitu, teman-teman. Tapi Allah pengen dirimu ngerosok, ada orang yang belum baik, tidak baik, bila perlu salah, bila perlu kriminal. Hati harus duduk, ya Allah, ketika orang belum atau tidak Engkau tolong, ya Allah. Ketika orang belum atau tidak
Engkau beri hidayah, taufik, inayah ya Allah. Seperti itu. Jadi kita ngelihat Allahnya, jangan jelekin orangnya. Karena kalau kita sudah jelekin orang, bersamaan itu pasti kita mengangkat diri, ngerosot diri lebih suci dari yang kita jelekin. Ya bangga ini? Iya. Ya bangga? Iya. Sadar mau atau enggak sadar, di dalam hati pasti ngerosot begitu. Gitu loh. Yang dilihat Allah rasonya itu tadi loh teman-teman. Kehalusan keadaan hati kita, ruh kita, jiwa kita, bentuknya rasa dan kesadaran itu tadi. Itu yang dilihat oleh Allah. Bisa dimengerti ini? Maka udahlah nggak usah jelek-jelekin orang. Lihatlah Allah aja. Enak kalau ngelihat Allah itu. Ya, melihat Nabi Musa sehebat itu ya Allah. Nikmatmu pada Musa ya Allah. Jadi lihat Allahnya, jangan Musanya. Oke. Ketika lihat Fir'aun ya Allah. Ketika orang tidak engkau tolong ya Allah. Gitu lah teman-teman. Jadi sejatinya hakikatnya hanya ditolong apa tidak. Dapat hidayah apa tidak. Hanya itu aja kok. Makanya kok ngerasa apa suci bener apa nggak usah begitu nggak ini Allah nggak suka ngerasa itu nggak suka terus bersandar pada Allah gitu loh hakikatnya ditolong dapat hidayah atau tidak ditolong nggak dapat hidayah kedua-duanya hakikatnya sumbernya juga Allah yahdi bihi mayyasha wa yudillu bihi mayyasha. Walaupun kalau dilihat dari sisi dimensi kemakhlukannya, seakan-akan kita punya peran, punya ini, didukung ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Iya, kalau lihatnya dari situ ya begitu memang. Tapi kalau lihatnya secara hakiki, ya sejatinya ya Allah juga hakikat. Dah, oke. Terus bawahnya dibaca bareng-bareng ya. Ketika jiwa, substansi 4 unsur yang bersifat gaib sudah masuk di physically, sperma dan ovum dan akhirnya menjadi jasmani badan kasar, maka menjadilah namanya apa? Hawa. Menjadilah Hawa. Ngerti? Jadi Hawa itu masuknya di sini teman-teman. Hawa. Sering ini udah menjadi bahasa kita tuh ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa. Ayatnya kan begitu toh? Hawa itu sejatinya muncul dari efek 4 unsur ini nanti. Oke. 4 unsur kasar ini. Tanah, air, hawa, apa namanya, udara, angin, api. Muncul dari sini, muncul dari sini. Nah, muncul di sini. Nah, setan, jin, iblis itu dimasukkan di sistem ini, nafas ini, jiwa ini. Maka dia begitu menyatu dengan roh, bisa mempengaruhi hati, toh, membisikkan hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin linas. Yang bisik-bisikin ini tah. Ini tah. Pertanyaan kita nih, pertanyaan ini. Ya, mencoba kritis. Enggak salah toh namanya mencoba kok. Loh, yang letakin sistem hawa di dalam sistem nafas ini siapa? Allah. Itu ada setan jin iblis. Siapa yang letakin? Allah. Emang dia bisa datang sendiri gitu, masuk sendiri, seenaknya sendiri gitu? Ya nggak bisa lah teman-teman. Ini by design sang pencipta Tuhan kita. Ini rencana besar Allah bahwa dalam diri kita harus ada salah satu sistemnya, ada setan, jin, iblis yang ditanam dalam sistem nafas kita, diri kita, jiwa kita. Nah, mengerti? Sudah.
Dicampur aduk, dia ublek. Ini bahasa aja ini. Jadi satu dalam sistem ini. Satu sisi bermanfaat, sisi yang lain kalau dia bereaksi dari over kemanfaatan atau kontra kemanfaatan, dia akan membahayakan nafas, jiwa, diri. Makan itu, minum itu, kalau standar normal, itu peran nafas, peran hawa yang masih normal. Tapi kalau umumnya orang makan sepiring, dia makan 4 piring, berarti nafas sudah dipengaruhi hawa apa tidak itu? Iya. Dipengaruhi apa tidak? Pengaruhi. Iya. Jelas tidak ada duit, nggak ada duit. Mestinya lauknya ya tempe-tempe goreng sambel. Nggak ada duit, nekat ngutang beli sate sama sop buntut. Ini hawa nafsu apa tidak? Nafsu. Nah itu loh. Berarti setan kelihatan nggak sejatinya? Kelihatan. Kelihatan di laku kita. Iya, ada lakunya. Ngerti nggak? Kalau setannya nggak bisa dilihat, tapi reaksinya Kelihatan. kelihatan. Jelas nggak punya duit, ngutang. Beli sate sama sop. Gimana Pak Dadang? Ya Allah, ya Allah. Berarti sejatinya laku kita, tingkah laku kita, amaliyah kita sedang dan telah disetir oleh nafsu yang sedang berkolaborasi, bekerja sama, bermesraan dengan setan, jin, dan iblis. Ngerti apa enggak ini? Duit banyak. Anak punya duit banyak. Ngerti orang tua kesusahan. Dibiarin. Ada rasa macem-macem di hatinya. Nurani mesti ngomong, bantu tuh orang tuamu. Bantu tuh anakmu. Allah pasti di hati ngomong begitu. Bantu tuh tanggamu. Bantu tuh, bantu tuh, bantu tuh. Tapi nafasmu yang berkolaborasi dengan setan, jin, iblis. Loh ini kan tabungan bisa untuk 2 tahun. Loh, ini setan apa bukan ini? Setan. Setan apa bukan ini? Setan. Iya. Setannya kelihatannya apa tidak? Tidak. Efeknya yang kelihatan. Efeknya secara langsung. Mengerti? Juga. Namanya namanya Medit bin Bakhil. Ngerti nggak? Medit bin Bakhil. Ngerti Allah sudah ngomong di hatimu tuh, anakmu tuh, orang tuamu tuh, tanggamu tuh sedang butuh. Itu Allah yang ngomong di fuad kita, di hati yang terdalam kita. Itu Allah nunjukin itu loh. Rasul yang dalam kan bilang begitu tah. Tapi setan, tabungannya jadi berkurang dong. Loh, yang ngomong tadi setan toh? Ya. Ya apa enggak? Begitu loh teman-teman. Ini kolaborasi antara hawa sistem setan, jin, iblis tadi dengan sistem diri, nafas. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti ini? Ya, ya. Bangun malam jam 2. Wah, punya tujuan tahajud, dzikir, sirul asror. Kelihatannya bagus apa tidak? Kelihatannya. Kelihatannya bagus. Bagus loh. Nah, tapi begitu dilihat di hatinya, kamu harus bangun jam 2. Jangan sampai kalah dengan teman-temanmu yang lain biar kamu cepat dapat makrifat. Biar kamu cepat dapat ihsan. Biar kamu cepat dapat apalah kedekatan dengan Allah.
Kalau begitu kira-kira setan atau apa itu? Setan. Iblis. Itu setan, teman-teman. Itu setan. Karena dirimu sudah bandingin dirimu dan merendahkan orang lah. Orang lah. Buktinya, saya jam 2, yang lain masih. Tanpa kita sadari, diri sudah mengangkat diri. Ini profesor-profesor setan di sini. Iya. Mengerti? Begitu ya Ustadz. Jadi dia bisa masuk ke semua lini. Bisa teman-teman. Bisa. Ayo, gimana? Kolaborasi antara nafas dengan setan dan jin iblis di zona ini. Jadi sejatinya kita bisa melihat lewat efek-efek itu. Cuman teman-teman, kalau kita nggak dapat pertolongan Allah, aunullah, nasrullah, tetap kelipek kita ini. Tetap nggak berdaya apa-apa kita. Jangan sok merasa tinggi lah. Aku bisa tanpa pertolongan Allah, hebat banget. Nggak bisa kita ini. Nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong oleh Allah. Walaupun bahasa zahir, legal kehidupan, bahasa pendekatan syariatnya, yuk yang semangat, yuk. Ya harus begitu namanya bahasa zahir. Tapi hakikatnya mah, kalau nggak ditolong Allah, walaupun zahir kita bekerja, tetap duduknya hati apa ini? Salah, gitu loh. Apa enggak? Jadi yang mahal itu zahirnya apa hatinya? Hatinya. Nah itu loh teman-teman, hatinya. Bisa dimengerti. Ada suami atau istri nyapu. Di hatinya ngomong. Orang kok suruh nyapu aja kerjaannya. Diem-diem di hatinya ada omongan itu. Orang mungkin nggak denger. Tapi hatinya ada suara itu, rasa itu, kesadaran itu. Sehingga kerjanya tentunya nggak ikhlas. Itu tadi setan apa bukan tadi? Setan. Gitu loh teman-teman. Asli. Nah, walaupun nyapu sehari 10 kali, oleh Allah dapat pahala apa enggak itu? Enggak. Wah, nyapu yang berending neraka karena dia ditipu oleh setan. Nyapu yang tidak ibadah, karena nyapunya tidak duduk pada keihsanan, tidak laku zikir, tidak duduk pada ngadep total pada Allah. Bisa dimengerti? Jadi sejatinya secara langsung maupun tidak, hati kita ini sedang dikuasai setan atau Allah. Kelihatan apa enggak sejatinya? Kelihatan. Kelihatan teman-teman, kelihatan. Lah, semua omongan, semua pandangan, semua tingkah laku yang bisa dilihat lewat suara hati, lewat rasa, lewat kesadaran, dan di sono ternyata keluar dari Allah ending-endingnya. Berarti teman-teman, tolong kita cermati bersama. Itu setan yang sedang nyeret kita keluar dari surga. Setan yang sedang nyeret kita keluar dari Allah. Keluar dari Allah berarti neraka. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Bisa Ustaz. Bisa dimengerti semuanya ya? Insya Allah. Ya seperti itu gambarannya teman-teman. Susah ya, karena musuhnya barang halus. Musuhnya adalah
Gaib. Gaib. Saking susahnya maka teman-teman, Rasul sampai bersabda begini. Jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Kenapa? Di sono ada musuh halus semua, barang gaib semua. Setan, jin, iblis menjadi satu, berkolaborasi, selalu menguasai, selalu menjajah jiwa kita, diri kita, nafas kita, hati kita, roh kita. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Ya, Ustaz. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, coba teman-teman singkat saja. Kalau orang banyak laku di bawah kendali nafas ini, hawa nafsu ini, efeknya apa tadi? Surga apa neraka? Neraka. Ya, efeknya neraka. Hatinya kotor apa enggak? Kotor. Ya, dirinya kotor, Kotor. hatinya kotor, nafasnya kotor, ruhnya kotor. Nah, pertanyaan saya, kalah jiwa kotor, hati kotor, ruh kotor, kemudian orang ngomong, oh manusia kotor, kalah hati sedang dalam penguasaan kolaborasi kotor ini, semua. setan, jin, iblis dengan nafas ini, bisa tak hati menyadari tentang Allah, merasa tentang Allah, Tidak, Ustaz. lurus pada Allah, ngadep pada Allah, bisa apa enggak teman-teman? Tidak, Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Ini harus kita cermati ilmu ini. Nggak bisa teman-teman. Panas ini. Nggak bisa ngadep ke Allah kalau nafs kita, jiwa kita, roh kita, hati kita sedang dikuasai, sedang dijajah oleh nafsu, walaupun dohir perbuatannya dikompor-kompori oleh nafsu berupa sholat sekaligus, zakat, puasa, haji sekaligus, umroh sekaligus, baca Quran sekaligus, apapun bentuknya. Karena munculnya dorongannya dari dorongan Nafsu. nafsu. Pertanyaan saya pada teman-teman, nafsu keren apa enggak ini di sini? Allah Keren apa enggak ini? Keren. Keren, keren sekali. Wilayahnya dari Allah sangat Sangat luas. sangat Sangat luas. Gitu loh teman-teman. Sangat luas. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti teman-teman? Ya. Insyaallah. Ini kalau mengkaji ayatnya bawahnya ini nih. Jadi setan, jin, iblis dalam sistem nafas. Nih saat ceritanya dulu, ini ada ayat yang luar biasa menurut saya. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in ya Allah. Demi kemuliaanmu Tuhanku, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan menyesatkan mereka, anak manusia, anak Adam sampai kiamat nanti. Ajma'in seluruhnya. Coba kalimatnya iblis indah sekali ta ini. Fabi'izzatika. Demi kemuliaanmu ya Allah. Berarti iblis itu masih mengakui Allah Tuhannya apa tidak ini? Dalam ayat ini iblis mengakui Allah Tuhannya apa tidak? Masih. Ya masih lah. Gimana sih teman-teman nggak paham ini? Iya. Iya toh. Iblis itu tetap masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Saat dia sombong oleh Allah disebut kafir. Saat sombong karena ngerasa lebih baik dari Adam.
Sikapnya saat sombong disebut oleh Allah wa kana minal kafirin. Maksudnya sikap kesombongan nggak mau menjalankan instruksi Allah untuk menghormati Adam. Sikap itu adalah sifat yang tidak taat pada Allah. Tidak taat pada Allah namanya kafir. Nah, sekarang pertanyaan saya, kafirnya iblis dengan kafir kita banyak mana? Banyakan kita. Ayo tolong jawab dulu deh. Yang tidak sok ngerasa hebat dari iblis. Ya, kafir kita dengan kafir iblis kalau dihitung banyakan mana? Banyakan kita. Banyak kita. Banyakan kita. Gitu kok nyala-nyalain iblis itu loh, nggak paham iblis banget toh. Kafir kita tiap hari bisa dihitung berapa kali teman-teman. Ya, bisa dimengerti. Iblis sekali doang. Oke, fabi'izzatika la ughwiyannahum. Sungguh hamba akan menyesatkan mereka. Sudah pakai lam taukid, la di belakang ada nun taukid, la ughwiyannahum. Ada nun taukid saqilah. Wah, luar biasa ini. Penguatannya tinggi sekali. Demi kemuliaan-Mu ya Allah Tuhanku, akan saya sesatkan semua anak manusia. Akan saya seret keluar darimu ya Allah, biar dia menjadi penghuni neraka. Dia diberi wilayah oleh Allah. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di hawa ini, di nafsu ini teman-teman. Resmi ini, resmi, legal dari Allah ini. Nggak ada yang ilegal, nggak ada. Ya. Nah, teman-teman pasti sudah mulai bisa ngebaca di sini. Oh. Berarti kalau kita pingin masuk surga, ini bahasa syariatnya loh ya. Kalau kita pingin bersih hatinya, kalau kita pingin sampai ke Allah, apalah istilahnya, berarti tugas utamanya nanti pasti harus beresin hawa nafsu. Hawa nafsu. Ah, di sini nanti tugasnya. Ini yang akan kita bahas nanti ending-endingnya, satu di antaranya di sini substansinya. Kita susah teman-teman, kita susah kalau tidak beresin ini. Tapi hakikatnya bisa beresin ini pun pertolongannya Allah, bukan kita bisa berdiri sendiri, nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak bisa. Semua karena pertolongan Allah. Paham ya teman-teman ya? Paham insya Allah? Tolong ditarik dulu. Ya. Ya. Hawa plus jiwa atau nafas namanya hawa nafsu. Nah, nih salah satu teman-teman untuk meminimalisir, untuk menghilangkan, syukur menghilangkan ya. Ya paling tidak meminimalisir lah. Kalau potongan-potongan kita memang dosa ya seliwar-seliwar aja. Kita mah udah nggak usah ngaku orang-orang bersih lah. Beginilah kita mah potongannya. Ya, nggak usah ngerasa bersih apa enggak. Potongan kita ya beginilah. Nah, kadang benar, kadang salah, kadang ini ya dinikmati aja. Ya. Tapi secara syariat ayolah lebih serius, lebih ini ya begitu itu standar lah. Ya. Oke teman-teman. Hawa yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga nafas dan jiwa diri menjadi kotor itu apa saja? Ini teman-teman harus ngerti ini. Inilah sebetulnya penyebab, mohon maaf, penyebab keihsanan itu tersendat ya di sini nanti. Penyebab, mohon maaf, kemakrifatan, kewusulan, kesuhutan. Itu tersumbat nanti banyak di faktor-faktor ini teman-teman. Karena kita harus tahu. Oh dia tempatnya di ini tazunanya. Kemudian solusinya apa dong? Nah, di sini nih solusinya. Ya, agama kita sudah memberi solusi-solusi. Quran, hadis sudah memberi solusi-solusi. Bagaimana biar setan, jin dan iblis tadi ya toh dia menjadi lemah, menjadi jinak, menjadi dirahmati oleh Allah itu bagaimana? Nah, sekarang harus tahu dulu dong. Masalahnya di sini. Nih ternyata begitu dikaji teman-teman. Hawa.
Hawa, kalau saya ngomong hawa, itu keinginan-keinginan, dorongan-dorongan, bisian-bisian, rasa-rasa yang muncul dari dalam hati, tapi munculnya sejatinya jebakan kolaborasi antara setan, jin, iblis yang mempengaruhi nafas tadi, 4 unsur tadi. Dominasi 4 unsur tanah, air, angin, api tadi. Sehingga Nur Muhammadnya nanti terkalahkan oleh, di sini nanti terhalang, bukan terkalahkan ya, terhalang oleh efek kolaborasi antara nafas yang terbuat dari 4 unsur tadi sama sistem setan, jin, iblis. Kedudukannya di sini nanti. Sehingga hati kena pengaruh, kena efek, roh kena pengaruh, diri jiwa kena pengaruh. Apa ini yang menyebabkan ini? Versi Quran dan hadis. Ini dia, teman-teman. Penyebab kita kotor nih ini. Satu. Ini kalau dibahas luas nih, kalau dipanjang lebarkan. Tapi secara umum sudah pernah kita bahas. Jadi singkat saja. Teman-teman, bentuk-bentuk hawa, keinginan, dorongan, bisikan, rasa, apapun lah bahasanya yang muncul dari dalam hati sono. Tapi sejatinya itu bukan dari Allah, dari setan, jin, dan atau iblis yang sedang berkolaborasi, bermesra-mesraan, sedang mengelabui nafas, jiwa, diri. Bentuknya satu di antaranya. Apa? Yang satu ini apa? Tolong dibaca bareng-bareng teman-teman. Apa bentuknya? Ego kehambaan. Ego diri hamba. Nah, saya nggak mau ceramah ilmiah panjang-panjang. Langsung contoh. Langsung contoh. Karena punya rumah, kemudian hatimu ngomong, rumahku. Itu ego diri apa enggak? Ego diri. Ego diri. Berarti itu efek nafsu yang kerjasama dengan setan, jin, iblis apa tidak? Iya. Iya. Saat diri ngomong rumahku, hatimu ada Allah apa enggak? Tidak. Enggak. Berarti Allahnya ketutup toh? Iya. Eksistensi Allah di hati kita nggak connect toh? Tidak ada. Nggak terhubung toh? Nggak nyambung toh? Nggak wujud toh? Nggak ada toh? Nggak eksis toh? Tertutup. Kalau Allahnya sih sebetulnya nggak tertutup. Allahnya nggak ada yang bisa nutupin Allah, itu nggak ada. Cuman ditutup. Mendung hitam setan, jin, iblis, nafsu, diri kita ditutup. Gitu loh, ngerti nggak? Iya. Iya. Saya tanya teman-teman, siang hari matahari tetap bersinar apa enggak? Sinar. Tolong dijawab secara ilmiah. Ya, Walaupun mendungnya tebal, sebetulnya mataharinya tetap bersinar apa enggak? Tetap bersinar. Iya. Kenapa kelihatan gelap buminya? Karena tertutup mendung tebal. Tapi mataharinya tetap toh sebetulnya. Ya. Nah, contoh untuk pengibaratan biar kita paham. Sejatinya kalau Allah nggak ada yang mampu nutupin. Kalau Allah tetap jelas di hati itu. Tapi karena efek kita sedang dikelabui setan, jin, iblis yang sedang berkolaborasi dengan diri jiwa. Sehingga tertutup, teman. Kita ngomong ini rumahku saja. Ego ini muncul di hatimu. Mulutmu ngomong begitu, mulut hatimu ngomong begitu. Tutup itu sudah. Allahmu nggak kelihatan di hatimu. Rumahku. Terus apa? Mobil? Mobilku. Terus apa? Istriku. Suamiku. Terus anakku. Terus ilmuku, kefahamanku. Nah, oke, jabatanku, duitku. Lanjutin semuanya. Saat kuku semua di hatimu ada Allah tak? Tidak ada. Tidak ada.
nafsu berhasil, teman-teman. Nafsu berhasil ngelabuin hati kita, roh kita, nafas kita, diri kita, biar nggak sampai pada Allah. Ini mendung hitam tebal yang ganggu kita. Maka kenapa toh Ustadz saya kok lama banget toh ya? Ini bahasa candanya loh. Kok lama banget ya apa ihsannya ya, tauhid totalnya ya, ma'rifat. Ini loh teman-teman, lihat dulu dirimu. Oke. Berarti diri kotor. Jiwa kotor karena sedang dan telah berkolaborasi terus-menerus dengan nafsu. Yang mestinya rumah nikmat Allah, pemberian Allah, titipan Allah, kenapa kamu sandarkan pada dirimu? Kenapa hatimu nggak ngomong ini milikmu ya Allah, sehingga dirimu bisa menikmati nikmatnya Allah tanpa terhalang Allahnya, si pemberi nikmat, si pemilik nikmat. Zahirnya kamu bisa nikmati nikmatnya Allah, hatimu bisa nyambung ke Allah. Kenapa hati nggak duduk begitu? Ayo, berlatih mendudukkan hati. Nah, uji labnya gimana Ustadz? Gampang uji labnya. Begitu mata kita ngelihat rumah, kok rumahku, berarti hatimu tertutup. Begitu lihat mobilmu, mobilku, berarti hatimu tertutup dari Allah. Begitu melihat anak-anaknya, anakku, berarti hatimu ketutup dari Allah. Lanjutin sendiri. Sang pemilik nikmat, apapun bentuknya, belum muncul di hatimu. Karena efek penguasaan kolaborasi setan jin iblis dengan dirimu sendiri dan dirimu menerima dan ngaminin itu. Tidak ngerasa kalau ini kerjasama mesra antara setan jin iblis dengan diri kita sendiri. Paham apa tidak? Ini efek kotornya hati terbesar dari sini nanti, teman-teman. Ini namanya ego. Kata Allah, jadi ente saya kasih rumah, terus rumah itu ente klaim milik ente, terus saya Allah, kamu buang, kamu lupakan. Begitu nanti. Bisa dimengerti? Dalam semua hal. Lihat di hatimu. Yang kelihatan Allahmu, Tuhanmu, yang tiap hari kita bilang la ilaha illallah, atau sejatinya masih dirimu sendiri yang kelihatan di hatimu. Kalau masih diri kita sendiri, mohon maaf. Iya. Itu bukti hati masih kotor. Masih kotor. Dikotori, bentuk kekotorannya namanya ego diri. Bahasa kerennya nafsu nafsiyah. Kalau saya nggak suka yang keren-keren, takut nggak paham nanti. Ya, Pak Bro keren-keren nggak paham, Pak Gatot apa lagi? Iya. Ya, nafsu nafsiyah gitu. Karena tapi kalau nggak paham untuk apa, ya kan? Dah, paham ya teman-teman? Paham? Paham? Paham ini? Paham. Nah, maka teman-teman, efek kita dengan kemudahan dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau Allah nanti pengen buka ini, bersihin hati ini teman-teman. Nah, diberi paham ilmu, ayat-ayat, hadis, nasihat. Oke, diberi zikir, dibuka hatinya, klik oleh Allah. Begitu diklik oleh Allah, yang berlaku di hati sudah berbeda keadaannya.
diubah rasa dan kesadaran di hati dari semua serba menyandar ke ego diri, jadi rasanya itu loh ke Allah. Begitu ngelihat rumah, langsung ya Allah, nikmatmu ya Allah. Begitu ngelihat anak-anaknya, ya Allah, titipan-titipanmu ya Allah. Begitu ngelihat istri suami, ya Allah, titipan-titipanmu ya Allah, nikmat-nikmatmu ya Allah. Oke? Semuanya kembangkan sendiri. Kalau hati sudah duduk di sini, yang kelihatan siapanya? Allah. Iya, yang kelihatan Allahnya. Ini bahasa, jangan disalah-salahin. Oh, kok dilihat? Itu nggak paham juga. Kalau nggak dibahasakan, bagaimana lagi? Ya, itulah. Maksudnya hati ngadep ke Allah. Lurus ke Allah. Hati bertemu Allah. Suhud, usul, liqa dalam bahasa Al-Quran. Bisa dimengerti? Lihat dirimu sendiri-sendiri. Masih tebal, mendung hitamnya masih tebal apa? Sudah kelihatan Allahnya. Bisa ngelihat, bisa. Masa nggak bisa ngelihat diri sendiri? Ya. Bisa dimengerti teman-teman? Insyaallah, Ustaz. Bisa dimengerti? Bisa, Ustaz. Ya. Yang bisa menghilangin ilmu. Kefahaman ayat, Quran, hadis. Dan yang lebih penting lagi, follow up, laku zikir. Zikirlah step by step nanti yang akan dijadikan oleh Allah wasilah sebab untuk menjernihkan hati kita. Dari yang kelihatan diri menjadi muncul yang kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum dalam bentuk muncul di rasa dan kesadaran kita. Faham teman-teman? Faham? Insyaallah. Paham? Paham, Ustaz? Insyaallah. Yang kelima apa? Yang kelima. Tolong baca bareng-bareng yang kelima dulu deh. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang tidak halal. Teman-teman, sadar apa tidak sadar? Semua apa yang kita makan, yang kita minum, kok tidak halalan thayyiban mubarakan? Nggak halal. Nggak halal itu pengertiannya bisa luas sekali toh. Iya. Maka sejatinya dirimu telah nutup hatimu dari Allah. Diri kita telah menutup hati kita dari Allah. Loh kok bisa Ustadz? Dia kembali ke proses. Makanan, minuman terdiri dari apa tadi? Tanah, air, gitu, udara, api. Kalau yang dimakan itu kotor, 4 unsur ini kotor apa tidak? Kotor. Kotor apa tidak? Kotor. Yang dimakan dan minum tidak bagus menurut Allah, tidak halal menurut Allah. Berarti menjadi intisari sperma dan ovum di dalamnya sana mengandung substansi kotor apa tidak? Kotor. Mengandung substansi kotor apa tidak? Kotor. Mengandung. Mengandung apa tidak? Mengandung. Nah, mengandung. Begitu jadi darah, darahnya darah yang secara substansi kotor. Begitu jadi tenaga, substansi tenaga, tenaga yang tempat bersarangnya nafsu. Karena kotor tadi. Lah kalau kotor masuk ke semua sistem hati, akal dan semuanya pandangan cara berpikir. Kira-kira ikut kotor apa tidak? Ya, ikut kotor. Ikut kotor apa tidak? Kotor. Ikut kotor, teman-teman. Makanya ini loh kenapa agama kita mewanti-wanti, melarang keras. Jangan sampai kamu makan barang haram. Mencuri, korupsi, nipu. Apa aja lah labelnya. Ya toh? Bukan haknya diambil. Apa
pasti akan membawa petaka besar di hati kita dan pikiran kita, di jiwa kita. Setan ngerti ini barang hitam ini, ya ini berarti kendaraan kita. Maka walaupun berapa tahun sholat karena makanannya barang hitam, barang gelap, barang kotor, tetap tebal sekali mendung hitam yang menutup diri, hati, roh kita dengan Allah. Bagaimana mau sampai kepada Allah kalau makanannya sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah? Karena makanan minuman menjadi intisari sperma ovum dan akhirnya akan masuk ke zona nafas. Di situ tempat sarangnya setan, jin iblis. Setan, jin iblis seneng ini makanan gue. Maka mereka dengan mudah menguasai hati pikiran dalam setiap sepak terjang gerak kita. Walaupun kelihatannya baik, rajin yang baik-baik pun, tapi munculnya dari dorongan nafsu. Gitu loh teman-teman. Rajin berdoa, tapi yang doa nafsu. Mobil sudah 10, rumah udah 3, minta mobil lagi, minta rumah lagi. Ngerti apa enggak? Ya banyak apa enggak yang begitu? Banyak. Loh itu rak setan lah berarti yang berdoa. Yang angkat tangan, yang ngomong itu loh berarti siapa itu? Ngerti? Nafsu tau berarti? Iya apa enggak? Iya. Jadi kadang diri itu yang masih kotor, belum mampu membedakan ini aku atau ini aku yang bersih atau aku yang kotor. Karena belum mengenali gerak-gerik diri. Jadi rajin doa, nangis-nangis, belum tentu itu dirimu yang jernih. Tapi ya lumayan, sudah mau berdoa, udah alhamdulillah, kita apresiasi. Tapi kita di sini kan ngomong idealnya tah. Doa, rajin tahajud, rajin nangis. Ya Allah, ternyata nangisnya muncul dari penguasaan nafsu kok, setan kok. Bukan dari hatimu yang jernih atas nama Allah. Tanpa sebuah motif apapun kecuali hanya Allah sendiri. Dikira Allah nggak ngerti gitu tah? Masya Allah, tahulah teman-teman. Tuh hati-hati teman-teman. Termasuk harta yang kotor, harta yang tidak dizakati, teman-teman. Termasuk harta yang kotor, harta yang kita punya sifat medit bin bakhil. Tahu medit bin bakhil ya? Maka orang pelit itu susah untuk ketemu Allah. Kenapa? Lewong hatinya di situ sarangnya setan, jin, iblis. Paham apa tidak? Walaupun berbuat baik pun nggak akan sampai pada Allah. Hatinya ditutup mendung hitam yang tebal sekali. Hatinya gelap sekali. Dia nggak menyadari, nggak ngerasa kalau itu setan semua. Gerak-geriknya sedang dikendalikan oleh setan, jin, iblis. Dia nggak ngerti arti kebenaran lewat hatinya. Dia nggak ngerti ini Allah yang mana, ini setan yang mana, nggak ngerti. Fahamnya baru yang penting gue melakukan kebaikan. Nggak ngerti kalau setan, jin, iblis profesional dorong dalam hal yang sifatnya baik. Tapi hatinya keluar dari Allah. Nggak paham, nggak ngerti. Dikira kalau yang penting baik itu menurut Allah baik. Enggak, Allah enggak gitu melihatnya. Paham teman-teman? Paham nih, mengerti nih? Coba, Mas Ulum diangkat ayatnya. Yang bawah ada ayat nih. Menarik banget ayatnya. Coba diangkat. Ada ayat di bawah. Terus. Ada ayat-ayat di bawah. Kita kalau mengkaji ayat aja panjang. Paling tidak biar teman-teman tahu.
Di hati itu kalau gelap teman-teman, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa ini. Ini bagaimana Allah menggambarkan hati yang dikuasai setan, jin, iblis, nafsu yang berkolaborasi dengan diri, jiwa dari 4 unsur yang kotor ini teman-teman. Coba ayat yang paling akhir ini. Coba saya bacanya. Au kadzulumatin fil bahri. Hati yang kotor itu oleh Allah diumpamakan kadzulumatin fil bahri, kayak ada di sebuah kegelapan di dalam laut. Sudah gelap di dalam laut. Lujiyin yang sangat dalam, amik. Coba, sudah gelap di dalam laut yang sangat dalam, gimana itu? Kadzulumatin fil bahri lujiyin yakhshahu maujun, yang di atas permukaan air lautnya ditutupi maujun, gelombang. Min fauqihi, di atas gelombang ada gelombang lagi. Maujun min fauqihi, di atas gelombang ada gelombang lagi. Di atas gelombang sahabun ada mendung yang sangat tebal hitam. Masya Allah, coba Allah ini bahasanya udah habis-habisan. Menggambarkan orang yang nggak paham dirinya. Hatinya ditipu habis-habisan oleh nafsu, setan, jin, iblis yang sedang dan telah berkolaborasi dengan diri kita. Nggak ngerti, dikiranya itu Allah, padahal itu setan, jin, iblis yang sedang menjajah penuh diri kita. Yang sedang menguasai diri kita. Sampai Allah memberi perumpamaan. Kayak kegelapan di dalam laut. Yang sangat dalam, di atasnya ombak yang besar, ombak lagi, ombak lagi, ombak lagi, bersap-sap ombaknya. Di atas ombak ada mendung, sahabun, mendung hitam. Ini bahasa udah luar biasa hebatnya Allah. Ini loh orang, teman-teman. Kalau hati nanti kotor, efeknya begini, maka nggak bisa sampai pada Allah. Yang kelihatan ya dirimu sendiri di hatimu. Yang kelihatan baik dirimu sendiri yang kamu lihat di cermin hatimu. Yang kelihatan jasamu sendiri. Yang kelihatan klaim peranmu sendiri. Klaim milikmu sendiri. Semua kembali ke diri kehambaan dan Allahmu tidak tampil di hatimu. Maka Allah memberi perumpamaan sangat dahsyat sekali di sini. Coba bahasa macam apa ini tingginya ini? Laut yang sangat dalam, yang gelap. Atasnya ombak, ombak, ombak. Di atas ombak ada mendung hitam. Apa artinya? Apa artinya? Hati tadi nggak akan ngerti Allah, nggak paham Allah. Nggak mampu bedain ini setan, ini Allah. Nggak mampu, wong hatinya kotor, Pak. Walaupun 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Sholat kalau hati kotor, nggak ngerti Allah, teman-teman. Nggak paham Allah. Allah yang mana yang kamu maksud? Hati kotor kok. Ini loh Allah sudah begitu berfirmannya. Masya Allah. Jangankan di dalam laut. Wong hati terhalang oleh mendung hitam saja. Sudah susah untuk sampai kepada Allah. Coba Allah mengumpamakan seperti ini. Di dalam laut yang dalam gelap ada ombak, ombak ada ombak lagi. Di atasnya mendung hitam. Apa artinya? Kalau hati yang selalu berkolaborasi dengan nafsu, dia nggak akan mampu membedakan ini Allah, ini setan. Padahal aslinya kelihatan terang benerang, kelihatan.
Kalau hati sudah tidak kotor. Nah, kalau makanannya haram aja, ya pasti efeknya ke diri kita, teman-teman. Diri kita kena, suami istri kena, anak kena, yang diberi kena. Loh, hati-hati loh, ini efeknya kemana-mana. Makanan, minuman itu kalau nggak halal, efeknya kemana-mana. Ini biar pada ngerti kita ini. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Hati-hati. Belum nanti dihisab di akhiratnya. Maka lebih baiklah sambal sama tempe yang penting halalan, thayyiban, mubarokan. Daripada sop buntut, sate, ngutang. Kan itu tak. Ya Allah, ya Allah. Dah, ini canda. Ya, oke, dah. Coba ayat berikutnya Allah bagaimana mengumpamakan. Zulumatun ba'duha fauqa ba'din. Gelap keadaan yang seperti tadi, sangat gelap gulita. Yang berlapis-lapis kegelapan. Saat seperti itu kata Allah, idza akhraja yadahu, kok orang tadi ngeluarkan tangannya sendiri di depan matanya nggak kelihatan. Padahal tangannya sendiri, geraknya bisa dia rasakan. Letakin depan matanya karena ada di kedalaman laut yang dalam dan gelap. Ombak mendung. Bisa tak? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa, teman-teman. Lam yakat yaroha. Nggak akan mungkin orang itu melihat sesuatu walaupun itu ada dalam dirinya sendiri dan dekat dengan dirinya. Dia nggak akan mampu melihat ini Allah, ini nafsu. Nggak akan mampu. Yang bisa hanya melihat ego dirinya yang setinggi langit itu. Kowe yang pinter, kowe yang ganteng, kowe yang cantik, kowe yang kaya, kowe yang sukses, kowe. Itu aja yang bisa dilihat di hatinya. Allah pasti tidak mungkin ada di hati orang yang hatinya kotor seperti ini. Wong kotornya hati aja nggak paham kok apa penyebabnya kok. Bagaimana reaksi-reaksinya pada diri kok. Apa bentuk-bentuknya nggak paham kok. Bagaimana kalau nggak paham? Ya repot dong urusannya. Oke, kata Allah, lam yakat yaroha. Nggak mungkin orang itu tahu. Ini Allah, ini setan jin iblis, nggak akan tahu dia. Ini ego hamba, ini ego ketuhanan, nggak akan tahu dia. Bahasa kasarnya, hati yang keadaan begini, teman-teman, hatinya banyak kafirnya. Banyak keluar dari Allah. Kalau banyak keluar dari Allah, efeknya teman-teman sudah tahu sendiri. Bagaimana di dunianya, bagaimana di akhiratnya. Walaupun tampilan dohirnya berbuat baik. Itu tampilan yang dikamuflase oleh kekotoran hatinya karena dikuasai nafsu setan jin iblis tadi. Tapi ayatnya diakhirin oleh Allah menarik. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Ya, ending-endingnya kalau nggak dapat pertolongan Allah habis. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Barang siapa yang Allah tidak jadikan bagi orang yang hatinya kotor, gelap kayak perumpamaan Allah di depan, nuron, cahaya, pertolongan, hidayah, taufik, inayah, rahmat, fadl, izinnya Allah. Fama lahu min nurin. Tetap nggak bisa kalau Allah nggak nolong juga, teman. Itu loh teman-teman, pentingnya tulusnya hati ke Allah. Ayo, mulai mengenali diri di dalam reaksi di dalam diri.
Oh ini reaksinya malaikat. Oh ini reaksinya setan. Oh ini. Nah kalau nggak ngerti ilmunya, babak belur tak kita. Nah makanya kita bareng-bareng belajar gini, biar ya dikit demi dikit ya menjadi mengerti. Ini nggak ada yang pinter kok, saya nggak pinter sama sekali, saya nggak bisa apa-apa. Ya agak bisa dikit gitu aja. Ya dah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Coba Allah menggambarkannya kayak begini. Mau ngomong apa kita kalau Allah sudah begini, teman-teman? Berarti pertanyaan saya pada teman-teman, ya, hati yang kotor berbahaya apa tidak? Berbahaya. Berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Berbahaya. Di Sangat dunia berbahaya. dan di akhir. Akhirat. Saat hati kotor seperti ini, di dunianya dapat Rabbana atina fid dunya hasanah apa tidak? Tidak. Kalau di dunia tidak dapat atina fid dunya hasanahnya, di akhiratnya babak belur dulu di neraka. Paham teman-teman? Paham ini? Inilah hati yang banyak ingkar pada Allah. Banyak ingkar pada Allah, banyak mengkufuri Allah. Itu artinya hati yang kotor karena sering-sering keluar dari Allah. Maka nanti teman-teman nih mohon maaf loh ya, mohon maaf. Kok umama kita nanti lama, kok hati ini enggak nyambung-nyambung ke Allah. Tolong dilihat ini semua tadi pada diri kita masing-masing. Enggak salah sih enggak. Maksud saya, ayo dilihat ini dengan melihat diri. Terus minta pertolongan pada Allah. Terus bimbing ya Allah. Bisa dimengerti? Karena yang bisa nolong hanya Allah. Itu loh teman-teman. Nanti hatinya gelap, yang repot udah gelap, nggak ngerasa gelap. Oh ya lebih repot lagi. Yang repot hatinya udah gelap, nggak ngerasa gelap. Oh itu lebih repot lagi, karena nggak ngerti ilmunya. Kalau sekarang udah mulai ngerti tuh. Oh iya ya, kalau begini, oh ini setan nih. Oh ini, udah mulai dikit banyak udah mulai ngerti lah. Ya, dah, paham teman-teman? Ya, jam berapa ini? Jam berapa ini? Oh, aduh, ini. 10. Oh baru 3.4 ya. Dah. Dipahami beneran ya teman-teman. Coba Allah kayak begitu tadi sampai ya berfirmannya dalam Al-Quran. Oke. Ya, pertama tadi apa? Ego diri ya teman-teman. Awas, harus ayo bareng-bareng ayo minta pertolongan pada Allah agar sifat ego diri ya Allah, mohon ya Allah. Bimbinglah hamba ya Allah. Doanya itu minta biar ego dirinya itu dibimbing oleh Allah menjadi bersih sehingga ego dirinya diubah menjadi ego yang menyandar kepada ketuhanan. Ayo doanya minta yang ini dulu nih. Doa minta kaya dihentikan dulu lah ya. Doa minta kaya ya. Ya canda ini canda ya. Ya Allah begitu banyaknya mendung hitam yang nutupin hati hamba denganmu ya Allah. Satu di antaranya ego yang begitu banyak numpuk di hatiku ya Allah. Di pikiranku ya Allah. Saking tebalnya dan banyaknya dan kompleksnya ego ini. Sampai hati ini tidak mampu menangkap engkau ya Allah. Melihat engkau ya Allah. Sampai padamu ya Allah. Tidak wusul suhud liqo' padamu ya Allah. Ayo mohon pada Allah. Karena yang bisa ngalusin ego ya hanya Allah sendiri. Ini ilmunya ini, lakunya zikir, yang proses Allah kan gitu. Ya. Nah, yang kedua apa tadi? Makanan-makanan yang tidak halal. Tidak halal. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini ya Allah dari hal-hal yang tidak halal menurutmu ya Allah.
sehingga tidak menutupin hati, ruh, jiwa hamba hubungannya denganmu ya Allah. Karena kalau sampai barang-barang haram masuk, Masya Allah, sudah. Itu yang menyebabkan kenapa kita sulit sampai kepada Allah. Sulit mengenal Allah, mengerti Allah, memahami Allah. Oke? Bisa dimengerti teman-teman? Ya, dah. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nah, malam ini dulu deh ya. Dah, nggak usah panjang-panjang dulu deh. Tenang, pelan-pelan, tapi yang penting teman-teman paham. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman. La ilaha